It's Kilometer Weekly. Pada minggu pertama ini kita akan membahas tentang kegaduhan Pilpres. Karena memang pada bulan-bulan ini atau dari awal tahun ini uh, banyak sekali kegaduhan dalam tanda kutip. Misalnya kalau di Pileg itu disebut sebagai the most brutal Pileg ever gitu. Karena misalnya kalau dulu politik uang itu tidak langsung terang-terangan, dan kalau sekarang itu terang-terangan. Nah, di sebelah saya ini ada Zen, dia pakar masalah politik. Juga di sebelahnya ada Hai, ini juga pakar sekaligus pemerhati masyarakat sipil. Nah, untuk sekarang ini saya mau minta pendapatnya dari Zen terkait masalah atau kegaduhan Pilpres. Menurutnya gimana? Oke, kalau saya melihat bahwasannya Pilpres kali ini itu memang benar habis-habisan ya. Karena memang ada kita melihat modal terutama yang sudah dikeluarkan oleh para partai di dalam Pileg ini sudah sangat besar sekali. Jadi mereka akan bertarung habis-habisan untuk memenangkan ajang Pilpres ini. Tentunya kita juga sudah melihat banyak sekali kegaduhan yang terjadi di berbagai macam media. Seperti kita melihat black campaign, saling serang di media sosial. Kemudian kita juga melihat beberapa media yang sangat tendensius ya, baik cetak maupun elektronik kepada calon tertentu. Kemudian juga kita sudah mengetahui adanya terbitan publikasi abal-abal, yaitu obor rakyat dan lain-lain lah. Nah, ini menandakan bahwasannya memang untuk ajang Pilpres kali ini memang akan berlangsung sangat panas sekali. Jadi kita juga harus menyadari bersama hal ini tentunya akan menjadi hal yang tidak sehat ketika ini diteruskan secara berlanjut gitu. Nah, ini perlu kesadaran dan perlu sebuah antisipasi dari masyarakat, kemudian dari aparat, kemudian dari tim sukses sendiri tentunya ya. Jadi untuk benar-benar menghormati demokrasi yang lebih substantif, bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat supaya cerdas. Jadi beberapa masyarakat juga sebenarnya bingung terhadap apa yang terjadi di dalam konstelasi politik saat ini. Mereka tentunya juga bisa kita kategorikan sebagian besar menjadi masyarakat tontonan ya. Jadi mereka menonton media, dia menonton yang ada disuguhkan oleh para elit, sehingga yang terjadi ya masyarakat bingung, dan saya yakin suara mengambang ini akan sangat mudah sekali untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Kalau kita lihat pemilih muda itu sekitar 30 juta lebih, dan suara mereka itu sangat menentukan dalam artian. Kalau dilihat misalnya banyak riset segala macam, kalau misalnya party ID seseorang, dalam artian partai politik, kedekatan antara seseorang dan partai politik itu hanya sekitar 5%. Sedangkan yang tertinggi adalah swing voter, dan ini kan agak-agak mengkhawatirkan gitu. Sebenarnya nanti efeknya itu bisa ada konflik horizontal nggak sih kira-kira? Mungkin kalau ya ini tentunya bukan hal yang kita harapkan ya, sebuah konflik horizontal yang hari ini sebenarnya sudah terjadi di beberapa tempat ya, karena memang Pilpres ada selentingan-selentingan, kemudian info yang kita terima gitu dari media, posko tertentu dihancurkan oleh lawan, kemudian ada juga beberapa ya, tentunya ini sebuah pelajaran yang sangat berarti bagi demokrasi kita ke depan. Jadi untuk umpamanya konflik horizontal dan lain-lain seperti konflik horizontal, kemudian juga masalah maraknya politik uang, kemudian perang di dalam media semacam itu, tentunya hal-hal yang tidak kita harapkan bersama. Tetapi kita harus melihat bahwasannya pemilih mengambang, terutama yang disampaikan oleh moderator tadi mengenai pemilih muda, otomatis mereka juga akan menjadi kebingungan. Nah, ini sebenarnya peran-peran yang perlu dioptimalkan adalah dari partai politik itu sendiri, kemudian dari penyelenggara, dan dari beberapa kalangan yang peduli terhadap. Ya, kalau Hai, pandangannya gimana terkait misalnya sekarang ini fenomena Pilpres ini? Ada beberapa hal sebenarnya yang patut kita lihat sebagai untuk partisipasi kita publik terhadap Pilpres kali ini. Yang pertama, kita harus melihat Pilpres ini sebagai momentum politik yang
digadang-gadang merupakan pintu masuk adanya perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan kebudayaan, perubahan kesejahteraan masyarakat untuk 5 tahun ke depan atau bahkan untuk Indonesia ke depan. Kemudian yang kedua, soal bagaimana partisipasi publik dalam pilpres. Nah, ini saya kira yang pilpres hanya menjadi wacana elit. Kalaupun tadi Pandu mengatakan bahwa pilpres menjadi semacam kegaduhan, itu benar. Tapi apakah kegaduhan ini kemudian melibatkan partisipasi masyarakat akar rumput, masyarakat luas? Itu saya kira belum. Karena wacana yang berkembang soal pilpres kali ini lebih didominasi wacana-wacana yang menapaki kelas menengah ke atas, sehingga wacana akar rumput soal tambang itu sendiri, masyarakat tambang seperti apa, itu tidak pernah kemudian digali lebih dalam. Sehingga ya pilpres ini soal ideologi, kemudian gaya pilpres dan sebagainya ini yang menjadi gaya kelas menengah ke atas. Publik masih kebingungan sebenarnya siapa kemudian dari dua tokoh, dari dua calon, nomor 1 Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa dan juga nomor 2 Joko Widodo dengan Bapak Yusuf Kala ini, mana yang patut untuk dipilih. Kemudian di ruang publik kita yang berkembang adalah kampanye-kampanye yang tidak mencerdaskan masyarakat, sehingga lebih tidak mengeksplor soal visi misi yang kemudian dikontekstualisasikan di kondisi real masyarakat kelas bawah. Sehingga yang berkembang wacana kelas atas, misalkan soal tragedi 98, kemudian soal renegosiasi, kemudian soal kebocoran anggaran ke luar negeri. Ini masyarakat kelas bawah tidak tahu kalau selama ini ternyata anggaran kita bocor ke luar negeri, atau kemudian soal penguasaan asing terhadap negara kita ataupun imperialisme dalam bentuk ekonomi kebudayaan. Ini tidak menjadi wacana kelas bawah. Nah, bagaimana seharusnya pilpres ini menggali aspirasi dari bawah, kemudian dikontekstualisasikan dengan visi misi kedua pasangan calon. Apakah visi misi kedua calon ini sudah merepresentasikan masyarakat itu sendiri, ataukah visi misi itu merupakan ide gagasan dari sekelompok elit, entah itu dari NGO, entah itu dari partai politik, entah itu dari pengusaha ataupun akademisi kampus. Sehingga masyarakat sipil dalam pilpres ya hanya menjadi penonton yang kata Baudelaire sebagai silent majority, mayoritas yang diam. Tidak kemudian masyarakat ini bisa merepresentasikan kebutuhan dasarnya kepada kedua pasangan calon presiden. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami melihat adanya polarisasi komunal, dua kelompok yang rentan terjadi konflik. Ketika kemudian ada sekelompok orang, ada tokoh yang memantik sedikit saja. Jadi ibarat ini rumput kering, itu sangat mudah tersulut. Itu karena kita melihat adanya margin suara yang tidak, selisih yang tidak begitu besar antara calon pertama dan kedua. Dan ini diperparah dengan adanya keberpihakan dari tokoh agama, dari elit kampus, dari akademisi, dari intelektual terhadap calon-calon tertentu, sehingga masyarakat menjadi terpecah dengan adanya patron-patron yang mereka ikuti ternyata juga hanya atas kepentingan pragmatisme politik sesaat. Itu saya melihat 3 hal itu ya yang patut kita lihat. Tapi kan kita melihat misalnya dari ada 3 debat capres gitu kan. Sebenarnya itu kan salah satu momentum bagi kedua pasangan untuk menyampaikan visi dan misi, dalam artian juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya tadi yang tidak tersentuh masyarakat kelas bawah. Tapi yang dibicarakan juga hal-hal yang elit-elit. Tapi kalau dilihat seberapa efektif dari debat capres itu? Saya melihat kalau debat capres itu termasuk salah satu medium untuk meyakinkan kepada publik bahwa pasangan ini calon ini layak atau tidak layak untuk dipilih. Namun apakah kemudian apa yang disampaikan di debat capres itu bisa terserap oleh publik, itu nanti dulu. Karena dari 3 debat capres yang sudah terselenggara itu, nah ini bahasa yang digunakan, kemudian soal pertanyaan dan juga hal-hal yang disampaikan itu masih belum membumi konteks masyarakat. Kemudian yang kedua, soal debat capres ketiga itu saya tidak melihat adanya wacana kebudayaan Indonesia ke depan ini mau dibawa kemana.
padahal itu hal yang fundamental seharusnya yang diperdebatkan pertama kali sebelum soal ekonomi, sebelum soal pemberantasan korupsi, sebelum soal hak asasi manusia, bahwa wacana kebudayaan Indonesia ke depan ini mau dibawa kemana. Ya, kalau Mas Jen sendiri, kalau melihat udah tahu misalnya dari Pilpres saja banyak hal yang misalnya menjadi PR, dalam artian tidak memberikan pembelajaran yang positif bagi masyarakat. Nanti pasca Pilpres ini Mas Jen melihatnya seperti apa? Ya, baik. Saya akan melihat dan menggambarkan dari apa yang terjadi di negara lain, di Rusia ketika itu. Jadi di Rusia itu memang mereka menggunakan pemerintahan yang totaliter. Ketika zamannya Lenin itu mereka totaliter, kemudian akhirnya setelah berganti dan sampai di masa Gorbachev itu tumbuh sebuah masyarakat sipil, karena memang transformasi sosial itu harus dilakukan seperti itu dalam waktu yang sangat lama sekali. Di negara-negara maju kita bisa melihat banyak warga atau masyarakat yang mereka itu berani menuntut pajak ketika fasilitas atau layanan publik itu jelek. Saya sudah bayar pajak, kenapa kok jalan masih berlubang? Nah itu tidak kita lihat dari masyarakat kita saat ini. Ya memang kita mempunyai sebuah akar kebudayaan yang sangat kuat gitu, seperti yang di Jawa itu narimo ing pandum lah, yang lain lah sebagainya, sepi ing pamrih rame ing gawe dan lain-lain. Sehingga memang sebenarnya masyarakat ini itu memang tidak terlalu menggantungkan nasib mereka kepada negara. Nah, dari sisi ini sebenarnya adalah sebuah modal sosial bagi negara untuk mampu menggenjot pembangunan, tetapi ternyata tidak. Negara itu malah mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat. Jadi ini malah menjadi sebuah blunder ya menurut saya, dan ketika kita bicara ke depan, saya sebenarnya masih optimis ketika kita selalu bekerja bergerak untuk menghidupkan nalar-nalar yang sehat di dalam akar rumput masyarakat ini, supaya mereka benar-benar mampu kritis, benar-benar mampu transformatif di dalam memikirkan bangsa ini ke depan. Dan transformasi itu harus dimulai dari seorang pemimpin. Kalau dari dua pasangan ini sebenarnya yang dicari oleh masyarakat Indonesia itu seperti apa? Lihat karakteristik dari masing-masing calon ya, kita melihat, dan saya yakin banyak pengamat juga ya yang melihat hal ini gitu, dengan Prabowo yang mungkin buru-buru, kemudian Jokowi yang mungkin santai kayak kemarin debat itu ya. Kalau memang gitu ya kita bikin rame ya, gitu. Ini sebenarnya ada sebuah perbedaan kutub ya, antara dua calon ini, utamanya dari Prabowo dan Jokowi. Sementara saya melihat dari harapan masyarakat sendiri itu memang mereka butuh pemimpin yang benar-benar tegas. Itu yang pertama. Jadi benar-benar solutif dan mau bekerja. Jadi tidak hanya mengumbar-umbar janji saja. Kita bisa mengevaluasi lah 10 tahun pemerintahan yang dipegang oleh rezim SBY ini seperti apa. Jadi tapi ada tuh presiden yang menyatakan dirinya tegas. Ya, semuanya saya yakin menyatakan dirinya tegas. Tetapi tegas di dalam hal apa? Saya melihat di dalam debat kemarin itu tidak ada presiden yang calon presiden yang berani mengatakan bagaimana pendapat Anda tentang tambang dan lain-lain. Ya, jawabannya normatif. Tidak ada yang berani mengatakan mengenai pajak progresif. Padahal sudah jelas di Amerika Barack Obama melakukan, di Prancis Hollande melakukan hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, disparitas pendapatan di dalam penduduk itu sendiri. Kemarin waktu dimoderatori oleh Prof. Erani itu, ya ini sebuah jawabannya normatif lah, gitu. Tidak berani langsung tegas gitu. Obama dalam melakukan pajak ini, restrukturisasi pajak, itu dia memang benar-benar mempunyai political will yang sangat kuat, dan dia berani untuk melobi Kongres kala itu. Nah, kita butuh presiden yang sedemikian tegas untuk mampu mendorong Indonesia ke depan yang lebih baik. Oke, Mas Ai, tadi saya sempat nyinggung masalah politik uang. Itu kan juga terkait dengan salah satu jenis korupsi. Nah, untuk agenda ke depan ini kira-kira setelah presiden terpilih, agenda pemberantasan korupsi itu seperti apa? Atau misalnya korupsi ini bisa diatasi, setidaknya dikurangi, diminimalisir gitu. Melihatnya gimana? Soal politik uang ya, saya kira memang politik uang ini menjadi satu hal yang
mengait dengan korupsi. Oke. Karena biaya pilpres tanpa politik uang pun setiap calon ini membutuhkan anggaran yang lebih besar. Tidak hanya 3M sampai 5M, puluhan M, tapi bahkan sampai ratusan, mungkin sampai triliunan. Apalagi kemudian kalau calon ini menggunakan strategi politik uang. Biasanya strategi politik uang ini ketika para calon ini ingin secara instan menaikkan elektabilitasnya. Karena ngomong soal pilpres, pemilu, percaturan politik itu soal elektabilitas. Sebaik apapun visi misinya, sebagus apapun konsep dan gagasannya, kalau kemudian elektabilitasnya tidak mendukung, ya juga tidak mungkin menjadi seorang presiden. Untuk kemudian menaikkan elektabilitas ini, maka politik uang itu dilakukan. Dan politik uang ini secara mendasar, ya yang secara sederhana ya bagi-bagi uang, sembako terhadap masyarakat. Tapi ada hal yang lebih memprihatinkan sebenarnya, misalkan kalau kemudian KPU entah itu di wilayah kota, kabupaten, ataupun KPU di tingkat pusat kemudian dimainkan oleh pasangan calon tertentu ataupun oleh tim sukses tertentu. Selain itu juga anggaran yang begitu besar soal bagaimana menaikkan elektabilitas ini adalah dengan menggelontorkan uang terhadap lembaga survei tertentu. Karena saat ini masyarakat kita tengah dibawa untuk percaya pada angka-angka statistik, penggiringan opini gitu. Penggiringan opini. Mereka kemudian dibawa untuk percaya bahwa kesejahteraan dan keadilan itu bisa terselesaikan oleh mereka yang punya nilai statistik ataupun elektabilitas tinggi. Padahal belum tentu. Tapi masyarakat kita digiring ke arah sana. Inilah multiplicitas layar yang sudah dikembangkan oleh televisi, oleh layar monitor. Masyarakat diajak percaya ke situ. Kemudian yang kedua soal pemberantasan korupsi. Ke depan kedua calon presiden itu nanti siapapun yang jadi, ya harus memperkuat institusi penegakan hukum di daerah. Tidak hanya mereformasi penegakan hukum, tapi juga harus memperkuat, entah itu melalui kapasitas masyarakat sipil tentang keparalegalan, soal hukum, soal bagaimana melaporkan korupsi, apa yang bisa korupsi. Jangan-jangan masyarakat kita juga masih awam terhadap itu, sehingga budaya korupsi itu malah muncul dari masyarakat. Yang kedua juga soal penegakan hukum tadi. Soal penegakan hukum ini dari pusat sampai daerah itu juga harus diperkuat. Karena sejauh ini masyarakat kita terhadap penegakan hukum, terutama soal korupsi, ya hanya percaya pada KPK. Tidak ada untuk lokal Malang saja di sini kita sudah tidak percaya lagi terhadap Kejari. Untuk di wilayah Jawa Timur kita juga sudah tidak percaya lagi terhadap Kejati. Kalaupun ada beberapa kasus korupsi di lokal Malang yang itu nilainya sampai beberapa M dan juga melibatkan kepala daerah, ya kita langsung melaporkan ke KPK. Karena sejauh ini yang kita percaya itu, ya, yang harus dilakukan oleh siapapun presiden yang terpilih itu, ya seharusnya kenapa kemudian kejaksaan, kepolisian ini tidak diperkuat seperti halnya KPK, sehingga karena mandat mereka adalah sama, apalagi KPK ini sifatnya adalah ad hoc. Kalaupun kepolisian dan kejaksaan ini sudah sehat, maka tidak masalah kemudian KPK bubar. Nah itu yang seharusnya dipikirkan. Dan kemudian agenda pemberantasan korupsi ini menjadi tanggung jawab, menjadi kita percayakan sepenuhnya terhadap KPK. Itu yang perlu dilakukan sebagai penguatan penegakan hukum di daerah. Oke, Mas Zen, singkat aja, kira-kira bisa memberikan perubahan nggak nih pasca pilpres nanti? Iya, tentu ini menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia ya, karena memang setiap 5 tahun sekali itu kita dikecewakan. Itu sudah pasti lah. Jadi memang momentum 2014 ini memang ya masyarakat seluruh Indonesia ini menanamkan hal yang begitu besar untuk sebuah perubahan, dan saya sebenarnya tetap optimistis lah dengan hal ini selagi masyarakat itu selalu mendorong kinerja dari aparatur pemerintah ini untuk performanya baik, meningkat, transparan, akuntabel, dan mendengarkan suara-suara rakyat. Karena memang selama ini ya kita hanya melihat ini hanya menjadi politik transaksi. Karena memang kita menggunakan sistem multiparti, tidak mungkin tidak berkoalisi di dalam dewan itu. Tetapi kita bisa melihat sebagaimana yang saya katakan tadi, Amerika, Obama itu melakukan lobby kepada Kongres. Jadi bisa nggak
presiden kita ini memainkan lobby politik dengan komunikasi politik dia untuk meyakinkan kepada senator atau kepada legislatif untuk menggolkan sebuah kebijakan yang memang pro terhadap rakyat. Nah ini yang perlu kita cermati bersama seperti itu. Juga mungkin keberanian dari presiden tentunya ya. Oke, that's all. Tadi kita udah dengarkan dari pandangan mengenai banyak hal terkait misalnya pemberantasan korupsi. Kita juga membutuhkan presiden yang bukan hanya membuat janji, tapi presiden yang solutif, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di rakyat.